Yang baru, kita bisa betul-betul mengingat, bahkan bersyukur untuk kebaikan Tuhan satu minggu sebelumnya. Siapa yang udah siap nih untuk menyembah Tuhan? Yuk kita betul-betul pikirin semua masalah, pikiran. Kita berdoa untuk Tuhan aja. Tuhan yang bakal beresin semuanya. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk pagi hari ini. Kami gak kurang satu apapun. Semua karena kasih karunia-Mu. Kami bersyukur. Dan kami semua ya Tuhan memuji-Mu ya Tuhan. Karena kami tahu ya Tuhan Engkau telah menyediakan bagi kami. Engkau telah menjaga kami ya Tuhan. Engkau telah menolong kami ya Tuhan. Bahkan meluputkan dari apapun ya Tuhan yang tidak baik daripada kami. Terima kasih. Kami bersyukur. Kami bersyukur ya Tuhan. Dan kami tahu ya Tuhan 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan. Engkau hadir. Kami mau ya Tuhan. Kami butuh kehadiran-Mu ya Tuhan. Dan memberkati kami semua ya Tuhan. Yang ada di sini ya Tuhan di Lotte. Baik di rumah yang mungkin sakit juga ya Tuhan. Engkau berkati ya Tuhan. Engkau ada ya Tuhan bagi kami semua ya Tuhan. Dan kami ya Tuhan pada saat setelah ibadah ini Tuhan menjadi orang yang lebih baik lagi ya Tuhan. Terima kasih. Ya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Menyembah-Mu Yesus. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku Kau pun menunggu. Yesus, tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Oh Yesus, la 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 la. Yesus, ku sembah Kau Tuhan. Oh, sama-sama katakan, dekat padamu itu rinduku. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku, setiap kataku, Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang
bisa katakan memandang wajahmu, kebaikanmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku, membawa sembahku, kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidup, mengejar hadiratmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku, mau mengejar hadiratmu Tuhan, hadirmu di dalam hidupku. Efesus 3 ayat 18 sampai 21. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Yesus Kristus, Kristus Yesus, turun-temurun sampai selama-lamanya. Yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi. Apa yang tak pernah dilihat, apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi. Allah
ya Tuhan. Semua yang percaya, kita mau puji Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? 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 Sungguh besarkah Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Berdiri dengan iman, berdiri dengan iman. Iman dalam Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Sungguh besarkah Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Shalom, kedengeran gak sih? Oke, Shalom Kanisa. Oke, I'm a bit nervous, but okay. Jadi aku disuruh persembahan, and tadinya aku nggak tahu mau ngomongin apa, mau renungin apa, what revelation gitu, what does God want to speak to me for this time of persembahan. Tapi puji Tuhan, God grace, I know what I'm gonna talk about. So
aku masuk di dalam komunitas yang namanya RT or Real Talk. And kita diwajibin untuk selalu punya ayat setiap bulan, akhir bulan, apa yang kita belajar di bulan itu. And untuk bulan ini aku ngerasa kayak I want ayat ini reflect what tahun sebelumnya was. Karena bulan ini tuh ulang tahun aku. So I'm turning 14. I'm turning 14, tapi aku mau ayat ini tuh kayak apa sih yang aku belajar di umur 13. So aku baca yang bahasa Inggrisnya, tapi nanti di layar ada bahasa Indonesianya. Aku ambil dari Colossians 3 verse 23 to 24. Whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord, not for human masters. Since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward. It is the Christ Lord you are saving. Aku suka banget di akhir ayat ini which says, it is the Lord Christ you are serving. Kayak ditekanin aja gitu kalau kita serving, jangan cuma untuk keren, jangan cuma untuk kayak, oh nih orang kaya, nih orang untuk pride. No, but it's just for the Lord. Tapi ada cerita di belakang ini yang I think match banget dalam pengalaman aku dengan verse ini. Jadi suatu hari aku doa malam-malam ke Tuhan kayak, Tuhan aku mau dong kayak berkatin orang, mau taat, mau obey, and mau bantu orang aja gitu. Karena I felt like that week was mau bantu orang aja, nggak tahu kenapa. Terus aku ke sekolah the next day. And of course kalau doa, sometimes kita ngerasa Tuhan gak dengerin kita. Tapi aku doa untuk kehendak Dia karena aku mau bantu orang. Dan ternyata the next day aku ke sekolah, aku makan siang. Dan pas aku makan siang ada temen aku yang ini orang baru, jadi baru masuk ke sekolah aku. Dia bilang kayak, kamu ada gak sih duit, mama aku lupa transfer. And untungnya, another God grace, mama baru transfer. So I said, oh ya ada, ini pakai aja duit aku, ini bisa beli untuk bekal kamu. Terus aku belum realize that Tuhan udah jawab doaku dari pertama kali. Dan itu langsung keesokan harinya, like how good is God gitu. So then I realized, and malamnya aku langsung kayak, thank you God, you answered my prayer. But it didn't stop there gitu. Di dalam jangka 2 minggu, aku ada kompetisi namanya World Scholars Cup, where debate, nulis, and aku mau join karena mau connections, mau experience, and I want to experience all the things gitu kan. Terus habis itu aku lihat, gila materinya kok banyak banget sih. I didn't realize harus belajar sebanyak ini. And masalahnya udah bayar, aku udah suruh mama bayar untuk join World Scholars Cup ini. Jadi I have to do good. And untuk tahu kalau kita ngerjain ini bagus atau enggak, you get qualified to the next round, which is untuk ke Bangkok. And harus ada points tersebut yang kita harus dapat untuk ke Bangkok itu. Dan you know what, temen aku yang aku bantu ini langsung approach aku like paginya pas aku doa ke Tuhan, malamnya kayak, Tuhan aku butuh banget someone that will help me karena aku bukan anak pinter, aku bukan yang kayak pandai nerd gitu. Jadi I need someone to help me. And you know what, temen aku yang aku bantu, aku, hi I heard kamu masuk World Scholars Cup ya, aku ada coach gratis yang bisa bantu kamu. I was like, whoa, it was a flip, and aku langsung kayak ngerasa God answered my prayer for this past, like this whole year, everything I asked to God, aku selalu ngerasa that Dia selalu dengar kita gitu. So this is all by God grace, and yang aku mau tekanin di sini is basically doa kita tuh selalu didengar Tuhan dan akan dijawab kalau kehendak Dia. Dan kalau belum dijawab, belum waktunya. So we only see the small frame. Kita cuma lihat frame kecil, tapi the image is actually bigger. And He sees the bigger image, tapi kita cuma lihat yang kecilnya aja. So kalau kita mau memberi, kita juga harus memberi dengan rendah hati. Jangan harapin apapun balik gitu. Jangan cuma memberi untuk kelihatan keren karena oh keren banget nih orang, dia kaya, or just for the pride. Jangan, tapi because everything itu semua dari Tuhan dan kita harus balikin lagi ke Dia. So mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, terima kasih kita semua udah bisa memberi, berkati semua tangan yang memberi ataupun yang belum bisa memberi, berkati supaya mereka bisa ditolong, dan juga berkati supaya gereja ini bisa dipakai untuk tujuan Tuhan, dan kita semua bisa memuliakan nama Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa, amin. Selamat memberi. Amin. Grace that flows like
Thank you, Jesus. Yes, set me free. Christ my Savior, rescue me. Take this life delivered, a vessel of your love. Holy now devoted, see your kingdom. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Set me free. Christ my Savior. Christ my Savior. Rescue me. Wanna say thank you, Jesus. Rescue me. Set me free. Christ my Savior. Christ my Savior. You rescue me. We thank you, Lord, for your love. We praise your name and we worship you. Sing it. You've given me life, you've opened my eyes. I love you, Lord. I love you, Lord. You've entered my heart, you set me apart. I love you, Lord. I love. Mari sama kita nyatakan. You've given me life, you've opened my eyes. I love you, Lord. I love you, Lord. You've entered my heart, you set me apart. I love you, Lord. I love you, Lord. You've given me life, you've opened my eyes. I love you, Lord. I love you, Lord. You've entered my heart, you set me apart. I love you, Lord. I love you, Lord. You've given me life, you've opened my eyes. I love you, Lord. I love you, Lord. You've entered my heart, you set me apart. I love you, Lord. I love you, Lord. Thank you, Jesus. Set me free. Christ my Savior. Christ my Savior. Rescue me. Rescue me. Wanna say thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Set me free. Christ my Savior. Rescue me. We love you, Lord. We love you, Lord.
Satu hal yang kami rindu Tuhan, bahwa kami pada saat ini, detik ini, di dalam kekaguman akan kasih Kristus. We love you so much Jesus, but you love us so much. Lebih dari segalanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terbatas segala kalimat, terbatas segala penyembahan kami. Tapi satu hal, kasih-Mu tidak pernah terbatas Tuhan. Your unconditional, your everlasting, your changeless. Gak pernah berubah Tuhan. Bawa kami semua Tuhan, bawa jemaat Kenisa. Pada saat ini Tuhan, hati yang kagum akan Engkau. Sehingga sungguh Tuhan, pada saat firman ini mengalir di tempat ini, kami hanya menyambut dengan sukacita yang penuh. Berfirman Tuhan, kami siap mendengar, kosongkan hamba-Mu, pakai hamba-Mu biar Engkau saja yang berbicara. Taruh pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus. Begitu juga untuk seluruh jemaat, aku meminta berikan mereka benar-benar hati yang kagum akan kasih Kristus. Thank you Jesus. We welcome you Holy Spirit. In Jesus mighty name we pray. Haleluya. Amin. Shalom. Ada sukacita. Luar biasa. Mungkin kalau ada yang belum mengenal saya tadi, yang persembahan itu adalah anak saya. Tapi saya mau kasih tahu cerita di belakang itu. Minggu lalu dia 14 tahun. Pada saat dia di bulan ketiga in my pregnancy, dokter mendeteksi dia sebagai anak yang Down syndrome. Jadi saya hanya bisa nangis tadi. Lebih daripada yang kita lihat dengan mata, lebih daripada yang tersimpan di hati atau didengar oleh telinga, itu iya dan amin. Kalau kita melihat kesaksian seorang anak 14 tahun bisa buat doa persembahan, semua hanya untuk kemuliaan Tuhan, amin. Amin. Jadi stay strong, gak usah takut. Apa aja, mau deteksi dokter kayak, mau keadaan ekonomi, mau bisnisnya yang buruk, kita pegang ayat ini. Tapi ada satu persyaratannya. Yuk kita ulangin ayatnya ya, biar kita ingat. Ayat tema bulan ini adalah, boleh dilampirkan Kev? Satu Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Katakan amin untuk ayat ini. Amin. Iya dan amin untuk janji ini. Tetapi ada satu esensi yang ditekankan kepada Tuhan, bahwa semua disediakan. Jadi kita gak usah milih-milih. Ini adalah milik semua, disediakan untuk Bapak Ibu di Kenisa. But bagi mereka yang mengasihi Dia. Waktu ayat ini diluncurkan sebagai tema di awal bulan, saya suka gitu pas dilihat bahwa didengar oleh telinga, dilihat oleh mata, timbul di hati, tapi yang sangat kayak pop up gitu, nonjol bold banget, mengasihi Dia. Bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi bagian Tuhan memberikan
Apa yang tidak pernah kau dengar, apa yang tidak pernah kau lihat, apa yang tidak pernah timbul di hati. Bagian kita is to love God. Ini dulu. To love God. Jadi dasar untuk kita mengalami the living, the supernatural itu dasarnya adalah mengasihi Tuhan. Dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan. Harus diingat kalau dibilang kita mengasihi Tuhan itu bukan sekedar perkataan mulut. Tetapi adalah proses pembentukan karakter. Apakah kita masih bisa mengasihi sekalipun keadaan tidak baik? Apakah kita bisa mengasihi sekalipun harus mengalami hal-hal yang sepertinya tidak masuk akal? Ini dia esensinya. Jadi sangat penting sekali kalau kita katakan God I love you. Gitu ya. Seperti tadi lagu itu. I love you Lord, I love you Lord. How deep you know the love of God. Seberapa dalam seperti Paulus kepada jemaat di Efesus dia katakan. Aku berdoa agar engkau memahami. Efesus 3 ayat 18 sampai 19. This is doa yang terpenting dibandingkan all the prayer list. Karena Paulus gak berdoa begini. Aku berdoa supaya jemaat Efesus tidak berbuat ini, itu, ini. Aku berdoa supaya jemaat Efesus diberkati dalam mana. Tidak. Tetapi dia berdoa di dalam doanya Efesus 3 ayat 18 sampai 19. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya, panjangnya, tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Wow. Ini adalah hal yang harus selalu menjadi dasar untuk kita orang-orang yang mengerti kasih Tuhan. Memahami panjang, lebar, tinggi, dalamnya kasih Allah. Dan dikatakan di ayat berikutnya, apabila engkau mengenal kasihnya, maka kamu akan dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bapak Ibu, dunia ini penuh dengan orang yang insecurity. Insecure. Kenapa insecure? Karena manusia itu enggak bakal, tidak ada satupun manusia yang mengalami kepenuhan. Dan dikatakan di dalam firman ini, kepenuhan di dalam Allah hanya bisa didapati apabila kita mengenal Yesus. Because dia adalah kepenuhannya. Kemarin saya ada percakapan sama anak muda. Satu ilustrasi ini terjadi in reality Bapak Ibu. Cantik, umur mungkin I don't know, probably late 30, karir sedang menanjak. Mungkin bisnis juga sedang menanjak. Cantiknya minta ampun, everything is so perfect. Suami juga dapat yang hebat-hebat banget. Tapi dalam satu kalimatnya cuma dikonklusikan, she is insecure. Alasannya kenapa? Bisa terjawab. Karena manusia itu di dunia senang banget
mencari kepastian. Sesuatu yang tidak pernah berubah pasti. Pokoknya kalau saya dapat uang segini, kalau keluarga saya segini, dijamin. Saya itu happy hidupnya. Dijamin hidup saya beres. Tidak Bapak Ibu. Ini cerita fakta nyata. Kaget-kaget kalau melihat sosoknya. Wow. Jadi di antara keadaan dunia yang semua orang butuh kepastian, kita adalah orang-orang yang sangat diberkati Bapak Ibu. Karena dikatakan apabila kita mengenal kasih-Nya, maka kita akan dipenuhi oleh kepenuhan Allah. Ini dia waktu kita mengalami kepenuhan Allah. Dan kita akan menjadi orang-orang yang fullness. Orang-orang yang secure. Karena kita punya kepastian. Amin. Jadi saya mau mengilustrasikan apa sih fullness. Mungkin di sini sudah bingung-bingung ya. Kepenuhan Allah, kepenuhan Allah, kepenuhan Allah. Saya ambil kalimat yang biar gampang diingat. The fullness of God is totalitas. Totalitas itu artinya all out. Apa yang ada karena Dia mengisi kita, memenuhi kita. Jadi apa yang ada di dalam Dia itu ada di kita dan kita menjadi satu dengan Dia. Itu artinya totalitas. So, apa yang perlu dikhawatirkan? Di dalam kita ini many brokenness. Ada kehancuran, ada kekecewaan, ada dosa, ada kelemahan. Because the fullness of Jesus akhirnya Dia tutupkan dengan apanya? Kasih-Nya, anugerah-Nya, pribadinya, kekuatannya, kedamaiannya. Dan kita menjadi orang-orang yang mengalami sukacita penuh. Jadi sebelum kita masuk ke dalam living the supernatural, marilah kita menjadi orang-orang yang fullness of God. Totalitas. Jangan kasih kendor, jangan kasih kosong. Itu artinya. Kalau lagi kendor, gas lagi. Karena benar, dunia terbukti. Kita pikir harta kita bisa memuaskan kita? Tidak. Kita pikir kecantikan kita bisa memuaskan kita? Tidak, bentar lagi tua. Kita pikir nama baik, kehebatan kita, posisi kita bisa memuaskan kita? Tidak. Tapi dikatakan di sini, mengenal kasih-Nya, kita akan dipenuhi oleh kepenuhan Allah. Jadi ini adalah hal yang terpenting. Arti mengasihi Tuhan adalah totalitas. Baru kalau kita sudah dalam posisi mengasihi Tuhan, proses ya, nggak langsung tiba-tiba kepenuhan tuh kayak sulap, berat gitu, enggak. Proses through ups and down. Lagi kendor isi lagi kurang isi lagi. Selalu dalam kekaguman akan kasih Tuhan. Dan kalau kita memang adalah orang-orang yang totalitas, the fullness of God, baru kita akan mengalami the living of supernatural. Saya mau ngambil ilustrasinya dalam Gideon. Jadi why kita penting banget totalitas sama Tuhan. Karena waktu kita totalitas sama Tuhan, totalitas dalam kasih-Nya ya. Kita harus menyadari bahwa He is the God that changeless in loving us. Dia tidak pernah berubah. Apapun keadaan Bapak Ibu pada saat ini, sekalipun broken, hancur, nakal, korslet, apalah whatever nama-namanya itu. He still love us.
Jangan takut, aku telah menebus. Aku mengenalmu, aku memanggil dengan namamu. Engkau milikku selama-lamanya Bapak Ibu. Jadi ini dulu esensi kita tuh kekagum, totalitas sama kasih Tuhan. Ini dulu, karena dia akan memberikan kok, pasti. Supernatural living itu untuk kita semua Bapak Ibu. Bukan buat orang yang rohani-rohani. Wah gue gak bisa tuh kalau ngusir-ngusir roh-roh jahat, bukan mengenai itu. Supernatural living is about change the character. Ini pun terjadi di Gideon. Nanti dibaca di rumah, tapi saya mau kasih 3 esensi aja. Kenapa Gideon itu akhirnya mengalami hal supernatural living dengan mengalahkan orang-orang Midian. Karena dia adalah orang yang melewati proses dengan totalitas dengan Tuhan. Jadi Tuhan itu udah kesel banget ya sama bangsa Israel kan. Nanti dibaca di Hakim, mungkin kalau yang belum tahu ceritanya, baca di Hakim 6 sama Hakim 7. Di Hakim 6 itu dikatakan orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun. Jadi karena orang Israel itu mundur, mondar-mandir, gak totalitas sama Tuhan. Akhirnya dia itu memberikan orang Midian sehingga orang Israel itu semuanya bersembunyi ketakutan. Nah, di dalam persembunyiannya karena orang Midian ini banyak sekali. Tiba-tiba Tuhan bilang saya mau memilih seorang yang bernama Gideon. Gideon inilah yang akan saya pilih untuk melepaskan bangsa Israel dari bangsa orang-orang Midian. Nah Gideon sendiri juga lagi sembunyi Bapak Ibu. Di Hakim 6 Hakim 6 ayat 11 dibilang gini. Kemudian datanglah malaikat Tuhan, Hakim 6 ayat 11. Dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas, orang Abiser itu. Sedang Gideon, anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Jadi hal pertama yang menarik di sini untuk kita mengalami the supernatural living adalah kita nggak boleh tersembunyi Bapak Ibu. Kita harus available. Kita harus benar-benar mempunyai hati yang setia kepada Tuhan. Gideon bersembunyi di pemerasan anggur, wine press. Berapa dari kita waktu Tuhan punya tujuan untuk melakukan hal yang besar, kita bersembunyi di dalam our wine press. Apakah persembunyian itu Bapak Ibu? Persembunyian itu bisalah menjadi masa lalu kita. Atau bersembunyi dengan kegagalan. Bersembunyi dengan amarah, kegeraman, ketakutan, kekhawatiran, apalah itu namanya. Dalam kurung all the negative thought. Kita sering banget bersembunyi di situ. Sehingga kita gak bisa totalitas sama Tuhan. Sehingga kita gak bisa memahami panjang tinggi lebar dalamnya kasih Tuhan. Gideon punya label sendiri untuk dirinya. Tetapi Tuhan datang menyamperi dia di dalam persembunyiannya. Jadi Tuhan memberikan label yang baru untuk Gideon. Di ayat 12 dikatakan, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah perkasa. This is the new label untuk Gideon. Tetapi Gideon udah
mengidentitaskan dirinya sendiri sebagai orang yang paling kecil, orang yang paling muda. Dikatakan di sini di ayatnya yang ayat ke-15. Ketahuilah kaumku paling kecil di antara suku Manase dan aku pun seorang yang paling muda di dalam keluargaku. Kena kemarin terus terang waktu Kena dipilih nih ini ya, bukan saya yang bilang loh, persembahan enggak ada. Jadi Pika itu saya lagi siapin khotbah, tiba-tiba tanggal 8 Agustus Pika kasih hadiah untuk Kena yang paling terindah. Sampai Pika, mungkin Kena lagi celebrate with friends ya di kelas. Tiba-tiba dia kirim itu screenshot. You mau doa persembahan gak? Katanya gitu. Hah, mama. Wah langsung ruin her day. Haruma aku gak bisa ngapa-ngapain ini. Hari apa tuh ya, Kamis ya. I cannot. Aku kan anak yang paling kecil. Nah kamu Gideon. Cocok banget pas masuk ya gak? Kamu Gideon Kenara. Yes. Kamu emang yang paling kecil. Tapi kalau Tuhan lagi tunjuk di hari ulang tahunmu. Is up to you. Kamu mau sambut atau enggak? Saya bilang gitu aja. Atau mau ganti ke Kefas saja. Aku bilang gitu. Saya gak mau maksa. If he choose you in your birthday. Kamu mau sambut gak? Dia diam aja. Aku sambut mah. Waduh. This is like Gideon. Sering banget kita sembunyi waktu lagi dipanggil-panggil Tuhan. Kalau lihat elders-elders yang di sini dulu sembunyi. Saya juga sembunyi. Sangat sembunyi. Waktu gereja itu tiba-tiba tidak ada gembalanya, kita semua sembunyi gila-gilaan. Bukan gua bro, gila lo, boro-boro gua. No. Mana bisa? Kita belum pendeta, nih. Apalagi gua paling kecil. Saya paling bilang gitu. Gua paling muda dong, nggak mau. No. That us. Tapi Tuhan senang banget. You can run, but you cannot hide. Itu panggilan Tuhan, Bapak Ibu. Kalau mau lihat hal-hal yang supernatural, keluar dari persembunyian. Being available to God. Setia aja. Yang dimaksud setia itu apa? Setia aja mau ditaruh di mana? Ya ayo Tuhan. Tapi gini, ya ayo Tuhan. Sekarang beritakan ini, ya ayo Tuhan. Jadi ini adalah hal yang terpenting kalau kita mau mengalami supernatural living. Don't busy with yourself. Don't busy with your identity. Kita ini semua adalah pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Amin. Hal yang kedua adalah hal pertama tadi availability ya, kesetiaan. Mau keluar dari persembunyian ya Bapak Ibu. Pakai label yang baru. Kalian istimewa, kalian milik Tuhan. Hidup kalian lebih daripada pemenang. Kalian adalah pahlawan-pahlawan gagah perkasa. Amin. Hal yang kedua adalah berfirmanlah. Apa artinya berfirmanlah? Kalau dilihat dari Hakim 6 sampai Hakim 7, kalimat berfirmanlah banyaknya minta ampun. Berfirmanlah Allah kepada Gideon. Berfirmanlah. Artinya hidup dalam firman, hidup di dalam roh. Ketaatan. Jadi kalau mau dipakai kesetiaan, availability nggak cukup. But you have to act. Ketaatan. Berkali-kali. Saya baca, nanti dibaca ya. Karena proses untuk dia menang tuh bukan cuma dibilang gini, engkau pahlawan yang gagah perkasa, begitu bangun besok menang. Semua orang Midian gugur. It's not like that. Prosesnya banyak, disuruh masak, disuruh ini, disuruh lagi udah pilih prajurit, tiba-tiba dikurangin. Terus prajuritnya yang dipilih berdasarkan cara minumnya, baca. Belum lagi disuruh, ini hal yang paling ketakutan banget. Dia suruh runtuhkan mesbah Baal keluarganya. Takut banget loh.
yang dihadapin Bapak. Banyak kita mengalami mesbah-mesbah Baal di dalam kehidupan kita. Runtuhkan. Ini bagian ketaatan. Apakah mesbah Baal itu? Keberhalaan kita. Berhala itu bukan sekedar bahala-bahala patung ya. Yang paling serem tuh kalau kita berhala kepada self-center. Itu pembaharuan karakter. Mi. Saya juga proses. Kadang-kadang lagi waktu yang gak enak, pengennya sih begini ya. Pengennya sama keluarga, pengennya. Tapi tiba-tiba harus maju melayani. Harus pergi dari zona nyaman. Harus bertemu dengan orang-orang yang sepertinya gak enak kalau lagi ngedenger ngomong. Ini mesbah-mesbah Baal kita Bapak Ibu. Tapi kalau Tuhan lagi suruh, taat aja. Seperti Gideon. Banyak banget, dia suruh tuh macem-macem. Tapi akhirnya Gideon melakukannya. Gideon melakukannya. Jadi satu hal. Kenapa kita harus taat berjalan di dalam kebenaran? Karena waktu kita berjalan di dalam kebenaran, percaya deh Bapak Ibu, kita mengalami kedamaian. Siapa yang di sini hidupnya masih rusuh-rusuh gitu? Kayak ada ya? Saya pernah gitu rusuh. Karena lagi gak ngelakuin kebenaran. Firman Tuhan katakan Yesaya 32 ayat 17. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Amin. Jadi esensi yang terpenting dalam hidup kita apapun musimnya ya. Mau itu musim kelimpahan, paceklik, suka, duka, whatever. Ternyata hal yang paling terpenting adalah kedamaian dan ketentraman. Ini yang dialamin Gideon. Musuh belum kalah ya Bapak Ibu. Waktu Tuhan sedang berfirman, bla bla bla, terus dia lakukan. Tiba-tiba ini yang saya maksud, lebih daripada yang kamu lihat timbul di hati segala. Itu bukan mengenai tiba-tiba dapat uang, no. Mengenai perubahan karakter. Change perspective. Jadi waktu dia melakukan firman Tuhan itu suruh dia untuk menyediakan makanan bla 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 bla. Tiba-tiba di Hakim-Hakim 16 ayat yang ke-24. Lalu Gideon mendirikan mezbah di sana bagi Tuhan dan menamai Tuhan itu keselamatan. Kalau bahasa Inggrisnya the Lord is peace. Sebenarnya dia udah ngalamin supernatural living. Dia belum mengalahkan bangsa Median ya. Tapi dia udah katakan the Lord is peace. Saya mau bawa bahwa jangan selalu ngelihat mengenai keadaan. Tapi bisnis gue nih belum jadi. Tapi bisnis ini lebih daripada yang kau pikirkan. Lebih daripada yang timbul di hati. Lebih daripada yang kau dengar. Itu semua it's about how you change the character. Pada saat kita di badai, pada saat kita di sungai kita tidak hanyut, pada saat kita di api kita tidak hangus. And we say the Lord is peace. That's the supernatural living. Keadaan belum kejawab ya, Gideon belum menang. Tetapi dia sudah bisa mengatakan the Lord is peace. Karena dia tahu. Panjang, tinggi, lebar dalamnya kasih Tuhan. Jika Allah di pihak kita siapa dapat melawan? Gak apa-apa, belum kejawab. Kemarin saya di Dharma Wangsa Cafe ketemu teman lama banget. Terus tiba-tiba dia bilang gini, udah 20 suaminya teman sahabat saya. Gue denger lu sekarang berenang ya gini. Oh iya gini. Lo tau gak, gue punya cerita sesuatu nih mengenai berenang kata dia bilang. Oh iya kenapa? Jadi waktu saya umur 20, sekarang dia udah 53, berarti 30 years ago. Itu tiba-tiba gue lagi sama bapak gue, dia bilang gitu. Gue tuh kapal gue jatuh. Terus saya termakan ombak besar sekali sampai saya tuh gak bisa napas, dia bilang.
Bla 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 bla. Akhirnya dia benar-benar termakan di laut. Kapalnya udah nggak tahu di mana. Waktu dia lihat daratan itu titik kecilnya minta ampun. Saya nggak bisa berenang, hanya bisa gaya gitu. Saya coba water treatment tapi nafas saya ngos-ngosan. Berenangnya ala-ala aja gitu. Then I just pray. Lord, I surrender. I need you, dia bilang gitu. Tahu nggak? Masa Tuhan tiba-tiba pas aku berdoa begitu, Tuhan gak kasih tiba-tiba kapal nelayan, ada, harusnya gitu ya. Lebih daripada yang kita pikirkan, maunya kan gitu ya, yang kelihatan-kelihatan aja ya. Kapal nelayan, terus kalau bisnis lagi gak bagus, tiba-tiba datang orang nolong. No, it's not like that. Atau enggak tiba-tiba helikopter datang, kata dia. Tahu gak Tuhan kasih aku apa, dia bilang. Kasih aku peace, sehingga aku bisa berenang nuju itu pulau 2,5 jam. That the Lord's office, that supernatural living. Jadi penting banget, kadang-kadang kita pikir Tuhan tuh kenapa sih gak jawab? Do you change your character? Apakah kita kepenuhan, apakah kita totalitas kepada Yesus? Sehingga waktu kita kepenuhan akan Dia, kita akan mengalami that peace, kita akan mengalami that joy. Ini yang namanya supernatural living. Jadi sebelum Tuhan mau memakai Gideon itu untuk mengalahkan semua bangsa Midian itu. Ternyata Gideon udah nyampe tuh. Waktu dia bilang, the Lord is peace. Tapi kuncinya cuma satu, taat dulu. Berfirmanlah. Sering banget siapa bilang Tuhan gak berbicara Bapak Ibu. Tuhan itu berbicara terus menerus karena kita punya Roh Kudus. Kadang-kadang kalau Tuhan lagi berfirman, kita pura-pura gak denger. Karena gak mau, gak enak. Gak mau, lagi nyaman. Gak mau, lagi asik. Tapi kalau kita melakukan kebenaran, bagian kita adalah ketentraman dan kedamaian. Amin? Amin. Hal yang ketiga yang terakhir adalah dikosongkan. Kerelaan. Mau mengalami supernatural living, kita harus rela, kita harus punya roh yang rela untuk dikosongkan, di downgrade. Jadi waktu dia mau melawan bangsa Midian ini, ternyata orang-orang Midian ini pasukan sendiri ya. Pasukannya itu banyaknya adalah 135.000. Banyak ya. Jadi sebagai manusia nih Gideon ya. Aduh, gua siapin deh 30.000, itu aja belum banyak loh. Gua siapin deh 30.000 secara manusia. Terus Tuhan bilang enggak, turunin. Berfirmanlah. Nah itu berfirman terus tuh. Hah? Dia 135.000 Tuhan. 30.000 aja gue belum tentu menang. Turunin. Cari. Kalau orang-orang yang rada model-modelnya ketakutan segala, kurangin. Akhirnya kurang, muncul 10.000. Begitu 10.000 ada, bilang, tidak, kurangin. Berfirman lagi. Apa? Ya udah, ini Tuhan lagi nyaring orang dengan dilihat dengan cara minum. Aneh gak? Bukan cara berperang ya. Liatin cara minumnya, dia bersujud atau gini. Gimana sih ngelihat prajurit-prajurit hebat caranya cara minum. Tapi dia nurut, berfirmanlah. Taunya yang sesuai dengan cara Tuhan, sisanya cuma 300. Gimana ceritanya 135.000 ngelawan orang-orang yang kuat-kuat itu dengan 300. Terus berfirman lagi. Disangka kalau udah 300 senjatanya mesti keren. Misal gitu ya kalau sekarang ya. Enggak. Senjatanya itu adalah dibilang di sini hanya sekedar bunyi-bunyian. Di sini disebut ayatnya di Hakim 7 ya. Oke. Senjatanya itu adalah sangkakala,
memecahkan buyung dan pegang obor. Apaan tuh? Jadi cuman itu doang 3 senjata, ternyata hanya cuman disuruh buat ribut-ribut doang. Enggak ada senjata yang tajam-tajam. Akhirnya apa yang terjadi waktu mereka membunyikan sangkakala, obor dinyalain, buyung dilemain-main onar, musuh makan musuh. Ini cara Tuhan berperang Bapak Ibu. Angkanya dikosongin. Berapa dari sekarang Bapak Ibu yang hidupnya lagi dikosongin? Mungkin kehilangan pekerjaan. Mungkin lagi kehilangan kesehatan. Mungkin lagi kehilangan kekuatan. Banyak banget nih yang drop shy. Ini mesti dijual, ini mesti jual. Tapi dengan persyaratan untuk integritas ya. Mau taat. Dikosongkan seperti Gideon. Tapi Gideon punya roh yang rela. Karena dia tahu seperti Paulus. Aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan. Pokoknya hal-hal yang gak enak, tiba-tiba Paulus bisa bilang aku senang dan rela. Karena jika aku lemah, aku kuat di dalam Kristus. Ini artinya kerelaan Bapak Ibu. Biarlah kita benar seperti Gideon waktu kita lagi digembosin ya istilahnya ya, lagi dikosongin. Kita embracing aja, penuh dalam kekaguman, sibuk-sibuk memahami panjang lebar tinggi dalamnya kasih Tuhan. Saya mau mengakhiri dengan kesaksian anak saya Keisha. Bulan lalu kami mendapat satu berita yang lumayan sepertinya rada mengagetkan. Jadi Keisha itu kan kerja di Hawaii ya, mungkin kalau Bapak Ibu sudah tahu. Dia dapat kerjaan yang puji Tuhan bagus, dia seorang engineering. Perusahaan yang dia apply itu adalah perusahaan tujuan dia waktu dia mau nge-apply engineering. Dia dapat pekerjaan yang bagus, dia dapat kota yang dia mau. Kalau sekarang bisa ngelihat anak saya tuh suka banget di sana. Setiap hari naik gunung, ke pantai, kemana, udahlah. It's all about her. Dia dapat gereja yang dia mau, semuanya. Tapi kemarin di awal bulan, tiba-tiba anak saya telepon dan nangis dan bener. Mama, kenapa sayang? Ternyata izin permitnya, visanya itu tercancel. Tuhan kosongin ya. Tercancel Bapak Ibu karena ada satu teknis lah bahwa dia nggak lapor ke visa imigrasi, dia hanya lapor ke sekolah, sementara visa imigrasi itu email dia ke sekolah yang sudah dia tidak lagi. Jadi emailnya nggak pernah kebuka. Tapi kalau Amerika bilang sekali no is no. Nangis, saya diam aja, saya bilang, Kak, it is okay, Tuhan punya rencana. Tapi puji Tuhan dia juga lewatin itu. Akhirnya dia cuma gini, Longdo, ya udah sekarang kita apply gini, ada cara-cara lain lah. Ternyata dia harus ambil visa dengan cara yang lain dalam proses. Tapi ini yang saya lihat ya, bukan permasalahannya dia akan dapat pekerjaan lagi atau itu nanti. Tapi penting banget. Waktu kita lagi mau dikosongin nih sama Tuhan, sepertinya kita kehilangan. Sepertinya saya kehilangan pekerjaan, sepertinya saya kehilangan hubungan, sepertinya saya kehilangan kesehatan, sepertinya saya kehilangan apa yang saya miliki. Apapun yang namanya penggembosan nih seperti Gideon nih. Kita punya roh yang rela. Tiba-tiba seberapa hari setelah itu tiba-tiba anak saya cuma bilang gini, Mah you know what? Aku dapat revelation katanya. Ini menurut saya this is more important than the job itself. Karena saya melihat banget this karakternya ya. Saya juga sampai kaget. I think selama ini mungkin semuanya mengenai me. My city, my job, my church, my. Mungkin Tuhan mau kosongin. Tuhan mau ganti.
mengenai dia. Puji Tuhan. Ini sebenarnya udah supernatural Bapak Ibu. Pembaharuan karakter. Saya udah gak peduli ya, memang saya pengen banget dia dapat kerjaan lagi, pengen. Tapi when she change, sampai akhirnya dia bilang, dia sangat bersikeras, dia bilang, saya gak mau, saya mesti di Amerika 3 tahun gitu. Tapi akhirnya dia bilang gini, along the way ini sebulan ya udah ya peristiwanya, setiap berapa hari saya cek, gimana Kak? I think now I'm okay. Even walaupun saya tidak harus di sini mah. As long as adalah rencana dia, I want to go. Nah itu dia bonyok tuh proses sampai situ, bener gak? Tapi prosesnya dulu. Nah along the way the process ternyata akhirnya dia dalam unemployment ini gak dapat duit. Jadi karena gak dapat duit dia gak mau pergi-pergi makan-makan ke kafe. Akhirnya dia urusannya ngapain? Dia coba bantu-bantu pasturnya yang istrinya lagi handicap karena kena apalah atau imun. Dia bersihin rumah, terus dia bantu, siapa need a help, I want this. Jadi not concentrate about di mana kita camping dengan kehilangan kita. Kalau mau dibilang camping, kalau mau kehilangan banget loh. Anak muda ya. Tapi akhirnya dia give a hand aja terus with the joy and everything ya. Ini pembaharuan karakter is a supernatural living. Saat kita katakan bahwa aku mau penuh dengan kedamaian, aku mau tetap not think about myself, aku mau berbelas kasihan, aku mau melayani, it's not about what you want, it's about God want. Puji Tuhan, akhirnya mudah-mudahan minggu depan ternyata dia mendapat permit yang lain. Tapi judul permitnya itu sekarang dibilang ini permitnya harusnya 3 tahun. Dengan permit ini kalau dihitung secara manual dia dapat permitnya 5 tahun. Plus anak saya entry level apalah. Ternyata waktu jadi dia dipecat dulu sama perusahaannya. Kamu keluar karena kamu gak dapat izin. Hah keluar gitu kan. Jadi waktu dia apply bosnya bilang sekarang kamu bisa pasang posisi yang baru. Which is adalah specialty dia. Which is adalah maksudnya promosi. That's lebih daripada yang lebih kita dengar, pikirkan, timbul di hati. Tapi bagi saya yang terpenting adalah that character. Seperti Gideon Bapak Ibu. Saya percaya kita ini semua adalah Gideon. Tuhan gak pilih kualifikasi kita yang hebat-hebat kok Bapak Ibu. Tuhan gak pernah tertarik sama yaitu yang tadi Kena bilang lo keren, lo kaya. No. Dia tertarik dengan kesetiaan kita. I am available. Aku mau Tuhan. Dia tertarik pada ketaatan kita. Saat Tuhan berfirman, jangan keraskan hatimu. Hal yang ketiga, dia tertarik sama kerelaan kita. It is okay to be broken. Gak apa-apa dikosongin Tuhan, gak apa-apa kehilangan, gak apa-apa melewati tekanan. Tetapi satu hal yang kita tahu, bahwa betapa panjang, tinggi, dalam dan lebarnya kasih Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Selamat melewati living the supernatural life. Karakternya dulu ya yang dirubah. Yuk pasti bisa. Mari kita berdoa. Thank you Lord, terima kasih Tuhan. Kami semua adalah manusia terbatas Tuhan. Pakai kami semua Tuhan. Hamba-Mu, pelayan-pelayan di sini, semua yang Kau pilih, semua yang Kau kasihi Tuhan. Tuhan, kami mau kagum aja sama kasih Tuhan. Your love itu Tuhan luar biasa. Apapun keadaan kami Tuhan. Biar kami semua menjadi pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa di dalam iman Kristus Tuhan. Kuatkan dan teguhkan jemaat-Mu. Biar dalam musim apapun yang terjadi dalam hidup kami semua Tuhan. Kami mau mengalami living the supernatural life.
Kami mau mengalami hal-hal yang supernatural di dalam Tuhan. Mungkin segala pergumulan kami Tuhan, bagimu tidak ada yang mustahil. Tapi biarlah pribadi Kristus untuk mengasihi Engkau itu terlebih dahulu lebih penting dari segalanya Tuhan. Bawa kami untuk setia, bawa kami untuk mengasihi, bawa kami untuk selalu taat kepadamu. Thank you Lord, thank you for the word. Biar firman ini bukan sekedar kami dengar, tapi kami benar-benar mau melakukannya dan merenungkannya siang dan malam. Thank you Jesus, we love you so much, we love you so much. In Jesus mighty name we pray. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Siapa diberkati pada siang hari ini? Amin. Yuk kita mengasihi Tuhan lebih sungguh. Amin. Yuk kita mengasihi Tuhan lebih sungguh lagi. Saya firman Tuhan tadi, sungguh-sungguh lagi. Available, kosongkan diri kita. Dan betul-betul mengasihi Tuhan lebih sungguh. All out. Kata itu yang dipakai oleh Friska. All out. Hah? Totalitas. Mengasihi lebih sungguh. Benar Tuhan. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi Tuhan. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Mari Bapak Ibu sekalian kita berdiri sama-sama. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Kita pikir kita sudah mengasihi Tuhan, tapi Tuhan mau kita lebih mengasihi Dia lebih lagi. Firman Tuhan jelas berbicara kepada kita. Banyak kita sering about me. Semua mengenai aku. Aku mengasihi Tuhan dengan caraku. Aku mengasihi Tuhan dengan dalam waktuku. Aku mengasihi Tuhan dengan pikiranku. Tapi Tuhan mau pada hari ini, Tuhan lebih dulu seperti kesaksian Keisha tadi. Tuhan, Mom, now I know. I want to follow Jesus. What Jesus want me to do. Yang lain nomor 2, kosongkan diri. Prioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita. Yuk kita mengasihi Tuhan lebih sungguh lagi Bapak Ibu sekalian. Bukan dengan cara kita, tapi dengan cara Dia. Bukan dengan cara Gideon, tapi dengan cara Tuhan merubah Gideon. Makasih Tuhan. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Bapak terima kasih untuk firman-Mu yang sudah berbicara kepada kami pada pagi hari ini.
Kami mau sungguh-sungguh lagi Tuhan dalam mengasihi Engkau. Kami mau sungguh-sungguh lagi Tuhan dalam mencintai Engkau Tuhan. Bukan dengan cara kami, tapi dengan cara Engkau Tuhan. Kami mau yield ourselves to you Lord God. Kami mau berserah 100% kepada Engkau Tuhan. Supaya kami mengasihi Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadilah kehendak-Mu Tuhan, bukan kehendakku Tuhan. Mau Tuhan yang terbaik, bukan sesuai terbaik kami, tapi terbaik sesuai dengan apa yang Tuhan anggap terbaik. Jadilah itu dalam kehidupan kami, kehidupan keluarga kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Kami semua Tuhan di tempat ini, kami mau mengasihi Tuhan lebih sungguh lagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. 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 Mari kita akan akhiri ibadah kita. Father God, we thank you for the presence of God. Terima kasih untuk hadirat Tuhan. Bapak pada pagi hari ini aku berdoa Tuhan Yesus dalam mengakhiri ibadah kami. Apapun pergumulan kami, apapun masalah kami yang hadapi, kami tahu you care about us God. Engkau sangat mengasihi kami Tuhan. Engkau sangat mencintai kami Tuhan. Dan Engkau sudah siapkan jalan keluar untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami berseru kepada Engkau Tuhan. Just one word. Jesus. 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 Aku percaya Tuhan pada pagi hari ini banyak yang datang dengan pergumulan. Dan kami mau katakan Tuhan, mulai hari ini pergumulan nomor 2, aku mau mengasihi Engkau nomor 1 dulu Tuhan. Itu aja Tuhan. Dan kami percaya kasih Tuhan lebih besar dari semua pergumulan kami. Kuasa Tuhan jauh lebih besar dari semua pergumulan kami. Anugerah Tuhan jauh lebih besar dari pergumulan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengejar Engkau saja Tuhan. Mengejar hati-Mu aja Tuhan. Kami gak mau pusing kami dengan pergumulan kami Tuhan. Tapi we wanna follow you. Kami mengasihi Engkau lebih sungguh lagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Aku berdoa dalam nama Yesus. Di dalam pergumulan ada damai sejahtera Tuhan. Yang melampaui segala akal. Turun kepada kita semua pada pagi hari ini. Thank you God. Aku percaya Tuhan. Waktu kami keluar dari pintu ini, damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal akan menyertai kami Tuhan. Menyertai kehidupan kami, menyertai keluarga kami, menyertai semua apa yang kami lakukan. Sehingga bukan kuat, bukan gagah kami Tuhan, tapi kasih karunia, anugerah dan kebaikan Tuhan menyertai setiap kami, menjadi kekuatan kami. Thank you Jesus. Thank you Lord. Itulah hidup anak-anak Tuhan. Senantiasa dalam supernatural. Di dalam Tuhan senantiasa. Kami mau pulang dari tempat ini. Kami siap menerima berkat Tuhan. Siapa yang siap terima berkat Tuhan? Angkat tangan. Haleluya. Thank you God. Thank you God. Mari Bapak Ibu sekalian kita angkat tangan dan terimalah berkat Tuhan. Aku berdoa. Biarlah kepandaian, kecerdasan, hikmat dan pengetahuan dari sorga turun kepada kita semua pada pagi hari ini. Aku berdoa biarlah kasih Kristus melimpah dalam kehidupan kita. Roh takut akan Tuhan menguasai kehidupan kita. Kesetiaan, ketaatan untuk membaca, merenungkan dan melaksanakan firman Tuhan menjadi bagian kehidupan kita. Aku berdoa biarlah tangan Tuhan yang perkasa memegang setiap tangan kita dan menuntun kita ke jalan yang benar senantiasa. Biarlah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus turun dan memberkati kita semua pada pagi hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan kita semua yang terima berkat Tuhan sama-sama katakan, amin, 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 amin. Tuhan Yesus memberkati, terus mengasihi Tuhan. Amin. Haleluya. Shalom. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi Yesus. Mengasihi lebih
kita berakhir. Selamat hari Minggu. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.